Di sebuah kota kecil yang terletak tidak jauh dari keramaian ibu kota, seorang wanita parubaya bernama Sari menjalani hari-harinya dengan penuh rutinitas. Sebagai seorang ibu kos, Sari menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengurus rumah kosnya daripada berinteraksi dengan orang lain. Sejak perceraiannya 5 tahun lalu, Sari tidak pernah benar-benar membuka hatinya untuk orang lain. Ia merasa bahwa pernikahan yang gagal itu sudah cukup membuatnya lelah, dan ia lebih memilih untuk fokus pada pengelolaan kos dan merawat diri sendiri. Usianya kini menginjak 42 tahun, tetapi tubuhnya masih terlihat bugar dan menarik. Sari selalu menjaga penampilannya, mengenakan pakaian yang simpel namun elegan. Wajahnya yang tegas dengan sedikit kerut di sekitar mata menunjukkan kedewasaan, dan senyumannya yang hangat memancarkan kehangatan yang membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, meski terlihat tenang dan matang, ada sisi lain dalam dirinya yang mulai merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin telah lama ia lupakan. Pagi itu, Sari sedang sibuk merapikan kamar tamu yang akan disewa oleh seorang pengunjung baru. Ia biasa menerima mahasiswa atau pekerja muda yang mencari tempat tinggal sementara. Namun kali ini, ada yang sedikit berbeda. Pemuda yang akan menempati kamar tersebut adalah Arif, seorang duda muda berusia 20 tahun yang baru saja pindah dari kota besar. Arif tiba di rumah kos dengan membawa tas kecil dan sebatang rokok yang digenggam erat di tangan kanannya. Sejak pertama kali melihatnya di luar, Sari merasa ada sesuatu yang menarik perhatian. Pemuda itu tampak lebih dewasa dari usianya, dengan tubuh tegap dan wajah tampan yang memancarkan kesan misterius. Mata Arif yang tajam seakan memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada banyak cerita yang ingin ia bagikan, namun ia memilih untuk tetap diam. "Saya Arif, Bu," kata Arif saat Sari membuka pintu. Sari tersenyum ramah, menilai pemuda di depannya. "Selamat datang, Arif. Silakan masuk, kamarnya sudah siap. Semoga kamu betah di sini." Suara Arif terdengar rendah dan tenang. "Terima kasih, Bu," jawabnya sambil mengangguk. Sari menunjukkan kamarnya, yang terletak di ujung lorong rumah kos. Setiap kali Arif melangkah di dekatnya, Sari merasakan ada aura yang mengikutinya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi mata Arif seakan selalu menarik perhatiannya. Sesekali, Arif menatapnya dengan tatapan yang penuh makna, seolah ada sesuatu yang tidak terucapkan antara mereka. Sari merasa sedikit canggung, tetapi berusaha menutupi perasaannya. Setelah beberapa hari tinggal di kos, Sari mulai merasa semakin sering berinteraksi dengan Arif. Pemuda itu ternyata sangat sopan dan tidak banyak bicara. Namun, di balik sikapnya yang pendiam, Sari dapat merasakan bahwa Arif bukanlah pemuda biasa. Ia tampak seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya, meskipun usia Arif masih muda. Setiap kali Sari bertemu dengannya, ia merasa ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, meskipun hanya dalam diam. Pada suatu sore, Sari sedang duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa laporan kos dan mencatat pembayaran dari para penghuni. Arif datang dengan membawa sebuah surat. Sepertinya ada urusan administrasi yang harus diselesaikan. Ketika Arif menyerahkan surat itu, pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Sari merasa hatinya berdegup lebih cepat. Tatapan mata Arif begitu dalam, seolah menembus dirinya, membawa perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Arif tersenyum tipis, senyum yang tampak seperti menyimpan banyak rahasia. "Bu, saya ingin berbicara sebentar," katanya dengan suara yang tenang. "Silakan, Arif. Ada yang bisa saya bantu?" Sari merasa sedikit gugup, meskipun ia mencoba untuk tetap terlihat profesional. Arif duduk di kursi yang terletak di seberang meja. Ia menatap Sari dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Sebenarnya saya baru saja bercerai, Bu. Baru beberapa bulan lalu," katanya. Suara Arif terdengar sedikit lebih berat ketika ia menyebutkan kata bercerai. Sari terkejut mendengarnya, meskipun ia tidak terlalu tahu banyak tentang kehidupan pribadi Arif. "Oh, saya tidak tahu. Maaf kalau saya membuatmu tidak nyaman," ujar Sari, sedikit kikuk. Arif menggelengkan kepala. "Tidak, Bu. Tidak ada yang salah. Saya hanya ingin mengatakan, terkadang kita merasa kesepian, meskipun kita berada di tengah orang banyak." Sari menatapnya, merasa terenyuh. Ada sesuatu yang sangat tulus dalam kata-kata Arif. Sesuatu yang langsung menyentuh hatinya.
Ia bisa merasakan kesendirian yang mendalam dari pemuda itu. Sari tersenyum lembut, berusaha menghiburnya. Kehidupan memang tidak selalu mudah, Arif. Tetapi kadang, kita harus terus berjalan. Saat itu, ada keheningan di antara mereka. Sari merasa perasaan yang tidak biasa muncul dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkubur dalam hatinya mulai meresap ke permukaan. Ia tidak tahu apakah itu hanya rasa kasihan atau sesuatu yang lebih dari itu. Tetapi yang jelas, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setelah percakapan itu, Arif mulai lebih sering berbicara dengan Sari, bertanya tentang kehidupan Sari yang lebih matang dan penuh pengalaman. Setiap kali mereka berbicara, Sari merasakan ada kehangatan yang perlahan tumbuh, meskipun ia tidak tahu apakah itu hanya rasa simpati ataukah sesuatu yang lebih. Namun, satu hal yang jelas, sesuatu dalam dirinya mulai tertarik pada Arif, dan itu membuatnya merasa cemas. Sari merasa bahwa dia mulai tergoda oleh pemuda ini, meskipun ia mencoba menutupi perasaannya dengan berpura-pura biasa saja. Namun, tatapan Arif yang penuh makna selalu mengingatkannya pada perasaan yang belum bisa ia pahami. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan di rumah kos Sari berjalan dengan rutinitas yang tak banyak berubah. Namun, ada satu hal yang membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Hubungan antara Sari dan Arif semakin berkembang. Percakapan mereka yang awalnya hanya sebatas urusan administrasi dan hal-hal sepele, kini mulai meluas ke topik-topik yang lebih pribadi. Arif, yang awalnya tampak tertutup, mulai membuka diri. Ia menceritakan lebih banyak tentang dirinya, tentang masa lalunya yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan, tentang perceraiannya yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi pada dirinya. Sari merasa terharu mendengar cerita Arif. Ia bisa merasakan betapa beratnya perjuangan Arif dalam menjalani hidup sebagai seorang duda muda. Meskipun baru berusia 20 tahun, Arif sudah melalui banyak cobaan. Istrinya meninggalkannya setelah beberapa tahun menikah, dan Arif harus berjuang seorang diri untuk menemukan kembali arah hidupnya. Saya merasa seperti kehilangan arah, Bu, kata Arif pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu rumah kos. Sari hanya bisa mengangguk, mencoba mengerti. Ia mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang tahu betapa sulitnya hidup Arif. Setelah percakapan itu, Sari merasa semakin dekat dengan pemuda itu. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi setiap kali mereka berbicara, hatinya seakan berdegup lebih cepat. Senyum Arif yang sederhana namun penuh arti, cara ia berbicara dengan tatapan yang menenangkan, membuat Sari merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, ada juga perasaan lain yang mulai muncul, yang sedikit membuatnya cemas. Keberadaan Arif, meskipun hanya sesekali berbicara atau saling berbagi cerita, mulai membuat Sari merasa terganggu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakannya. Ada perasaan hangat yang menyentuh hatinya setiap kali Arif berada di dekatnya. Tetapi di sisi lain, Sari tahu bahwa hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan penyewa kamar. Ia berusaha meyakinkan dirinya untuk tetap profesional, dan tidak membiarkan perasaan pribadi menguasai dirinya. Sari mulai merasakan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Setiap kali Arif tersenyum atau menatapnya dengan mata penuh arti, hatinya bergetar. Ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu, tetapi semakin hari, semakin sulit untuk tidak memikirkan Arif. Pada suatu pagi, Sari sedang sibuk menyapu halaman depan rumah kos, ketika Arif keluar dari kamarnya. Ia mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans. Penampilannya tampak sangat santai, namun tetap memikat. Bu, pagi, sapa Arif dengan senyum cerah yang selalu membuat Sari merasa sedikit gugup. Pagi, Arif, jawab Sari, berusaha menjaga sikap profesional. Namun, tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Sari merasa ada sesuatu dalam tatapan Arif yang tak bisa diabaikan. Ia merasa seolah-olah Arif sedang menunggu sesuatu, menunggu untuk bisa berbicara lebih banyak, menunggu untuk lebih dekat. Hari itu, Sari merasa suasana di rumah kos terasa sedikit berbeda. Arif lebih sering menghampirinya, bertanya tentang berbagai hal, dan seringkali mereka menghabiskan waktu bersama. Pada sore hari, Arif menawarkan untuk membantu Sari merapikan rumah kos. Meskipun Sari awalnya merasa tidak perlu bantuan, ia tidak bisa menolak tawaran itu. Mereka bekerja bersama, Arif dengan tangan terampilnya membantu merapikan perabotan dan membersihkan ruang tamu, sementara Sari mengatur beberapa hal yang masih tertunda. Ada sesuatu yang berbeda saat itu. Sari merasakan kedekatan yang semakin dalam,
bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga emosional. Setiap kali Arif melangkah mendekat, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk lebih dekat. Mereka berdua berbicara dengan lebih terbuka, tidak hanya tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang mimpi-mimpi, harapan, dan kekhawatiran mereka. Sari mendengar Arif bercerita tentang bagaimana ia ingin memulai kehidupan baru, mencari pekerjaan yang lebih baik, dan mungkin suatu saat menemukan seseorang yang bisa mendampinginya kembali. Sari merasa terharu mendengarnya. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam kata-kata Arif, tetapi juga harapan yang perlahan muncul. Sari, meskipun tidak ingin mengakuinya, merasa ada ikatan yang semakin kuat antara mereka. Sesekali, tangan Arif menyentuh tangan Sari ketika mereka berdua bekerja, dan sentuhan itu terasa begitu ringan, tetapi juga penuh arti. Sari berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi ia tahu bahwa ada ketegangan yang sulit dihindari. Suatu malam, setelah makan malam bersama, mereka duduk di ruang tamu. Arif menawarkan untuk membantu membersihkan meja, dan Sari menerima tawarannya dengan senang hati. Saat mereka berdiri berdekatan, Sari merasa bahwa perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan mulai mengalir. Keheningan yang tercipta saat mereka bersama begitu terasa, seolah-olah dunia di sekitar mereka berhenti bergerak. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya ada perasaan yang saling berbicara tanpa suara. "Bu, saya terima kasih sudah menerima saya di sini," kata Arif dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Sari menatapnya, merasa hatinya berdebar. "Tidak perlu berterima kasih, Arif. Kamu hanya tinggal di sini, seperti keluarga. Kamu berhak merasa nyaman." Arif tersenyum tipis, senyum yang mengandung banyak arti. "Tapi, Bu, saya merasa lebih dari itu. Saya merasa lebih hidup ketika berada di sini." Sari merasa terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi juga terenyuh. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang begitu tulus, membuat hatinya terasa lebih hangat. Namun, ia juga sadar bahwa ada batasan yang harus dijaga. Mereka hanya berdua, dan meskipun kedekatan ini semakin terasa kuat, Sari tahu bahwa tidak mudah untuk membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Malam itu, setelah Arif kembali ke kamarnya, Sari duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa kebingungannya semakin mendalam. Perasaan hangat yang ia rasakan ketika bersama Arif semakin sulit untuk diabaikan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, Sari merasa terhubung dengan Arif, namun di sisi lain, ia merasa harus menjaga jarak. Ia bingung, tetapi juga merasa terpesona oleh pemuda itu, oleh kedekatannya, dan oleh rasa nyaman yang ia bawa dalam hidupnya. Malam itu, setelah beberapa jam berlalu, Sari masih terjaga, duduk di kursi ruang tamu dengan gelisah. Arif, pemuda yang baru beberapa bulan tinggal di kosnya, telah pulang ke kamarnya setelah makan malam bersama. Percakapan mereka sebelumnya tetap terngiang di telinga Sari, dan perasaan yang ia coba hindari kini muncul dengan jelas. Sebuah perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Tatapan Arif yang penuh makna, senyum tipis yang membawa arti lebih dari sekadar ramah, dan kata-kata yang keluar begitu tulus membuat Sari merasa berada di persimpangan. Ia merasa seperti sedang berjalan di garis tipis antara profesionalisme dan perasaan pribadi yang semakin dalam. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin terhubung dengan Arif. Namun di sisi lain, rasa tanggung jawab sebagai ibu kos, sebagai wanita yang lebih tua, mulai mengingatkan Sari bahwa ia harus menjaga jarak. Sudah beberapa hari sejak percakapan itu, namun perasaan yang timbul tetap mengganggu pikiran Sari. Ia merasakan bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia mulai lebih sering mencari alasan untuk berbicara dengan Arif. Meskipun percakapan itu seharusnya tidak lebih dari sekadar urusan sepele tentang rumah kos atau pekerjaan rumah. Namun, dalam setiap percakapan, Sari merasakan ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah daya tarik yang semakin menguat, meskipun ia mencoba untuk menahan diri. Arif sendiri tidak tampak terganggu dengan perubahan dalam hubungan mereka. Ia tetap dengan sikap tenang dan tulus, seakan-akan segala yang terjadi di antara mereka adalah sesuatu yang wajar, meskipun ia tidak tahu bagaimana perasaan Sari yang sebenarnya. Pemuda itu tahu bahwa ia sedang berada di batas yang tipis, tetapi ia tidak bisa menahan dirinya. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin sering mendekati Sari dengan cara yang lebih lembut, lebih hangat, dan itu semakin membuat Sari bingung. Pada suatu sore, Sari sedang membersihkan halaman rumah kos,
Sementara Arif datang menghampiri dengan sebuah secangkir teh hangat yang ia buatkan. Tanpa banyak bicara, Arif duduk di sebelah Sari, menyerahkan teh tersebut. Saya tahu kamu suka teh hijau, Bu. Ini sedikit hangat, semoga membantu, katanya dengan senyuman sederhana. Sari menerima teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Terima kasih, Arif, jawabnya pelan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang menggelora dalam hatinya. Saat-saat seperti ini membuatnya merasa begitu dekat dengan Arif, meskipun ia tahu bahwa perasaan ini bisa membawa masalah. Keheningan di antara mereka terasa semakin intens. Mereka duduk berdampingan, menikmati teh yang terasa begitu hangat, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Arif mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai menggelap. Bu, saya sering berpikir tentang masa depan, katanya tiba-tiba. Saya ingin sesuatu yang lebih, tapi saya juga tidak tahu apakah saya sudah siap untuk itu. Sari menatapnya, merasa sedikit terkejut. Maksudmu apa, Arif? Arif menatapnya dengan tatapan yang lebih serius. Saya ingin membangun sesuatu yang baru. Tapi, kadang saya merasa bingung. Seperti ada sesuatu yang menghalangi saya untuk melangkah maju. Sari merasa ada kejujuran dalam kata-kata Arif, dan itu menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa pemuda itu sedang berjuang dengan perasaan dan pengalamannya sendiri. Sari merasa dirinya ikut terhanyut dalam percakapan itu, dan seiring berjalannya waktu, perasaan yang sudah lama terkubur dalam dirinya mulai muncul kembali. Ia ingin memberikan nasihat, tetapi pada saat yang sama, ia merasa bahwa ada lebih dari sekadar nasihat yang ingin ia berikan. Kadang, untuk maju, kita harus melewati banyak hal yang sulit, Arif, kata Sari, berusaha memberikan dukungan. Tapi, bukan berarti kita harus melupakan perasaan yang kita miliki. Itu juga bagian dari kita. Arif terdiam sejenak, lalu menoleh ke Sari. Apa maksudmu? Sari terkejut dengan pertanyaannya. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa ia juga merasakan sesuatu yang lebih. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Arif mendekat, Sari merasa seperti ada sesuatu yang menggetarkan dirinya. Senyum Arif yang tulus, tatapannya yang penuh makna, dan cara ia berbicara membuat Sari merasa nyaman, namun juga bingung. Apakah ini hanya perasaan sesaat atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di antara mereka? Malam itu, setelah berbicara lebih lama, Arif kembali ke kamarnya, dan Sari duduk di ruang tamu dengan perasaan yang semakin tak menentu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus diputuskan. Kedekatan yang semakin intens dengan Arif membuatnya merasa hidup kembali. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai dirinya. Ia harus memilih. Menerima perasaannya atau tetap menjaga jarak. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Ia merasa bahwa keputusannya harus jelas, sebelum perasaan yang tak terkontrol merusak kedamaian yang telah ia bangun selama ini. Saat Arif masuk ruang tamu, Sari menatapnya dengan serius. Arif, katanya dengan suara lembut, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Arif berhenti di depan Sari, menatapnya dengan perhatian. Apa itu, Bu? Sari menarik napas dalam-dalam. Kamu adalah pemuda yang baik, Arif. Aku sangat menghargai kedekatan kita selama ini. Tetapi kita harus sadar bahwa ada batasan antara kita. Kamu tinggal di sini sebagai penyewa, dan aku sebagai ibu kos. Apa yang kita rasakan mungkin hanya sementara, dan kita harus tahu bagaimana menghormati batas itu. Arif terdiam. Untuk beberapa detik, tidak ada kata-kata yang keluar. Lalu, dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya, Arif berkata, saya mengerti, Bu. Saya hanya tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih, yang mungkin sudah lama saya cari. Sari merasakan hatinya berat. Ia tahu bahwa perasaan yang ada di antara mereka tidak bisa dipungkiri begitu saja. Tetapi, ia juga tahu bahwa mereka berdua harus menjaga batasan untuk kebaikan bersama. Mereka tidak bisa membiarkan perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang seharusnya. Akhirnya, setelah percakapan itu, ada keheningan yang lama. Namun, Sari merasa lega. Ia telah membuat keputusan yang tepat, meskipun itu sulit. Keputusan untuk menjaga jarak, namun tetap menghargai perasaan yang ada, adalah yang terbaik untuk keduanya.